ketika Allah itu mensyariatkan sesuatu yang mudah, amalan-amalan yang mudah tapi pahalanya sangat banyak. Ini betapa Allah itu sangat pemurah kepada kita kaum muslimin. Kita bisa beramal satu amalan yang mudah, tapi pahalanya bisa jutaan kebaikan, bahkan miliaran kebaikan, bahkan lebih dari itu, ya. Yaitu ketika kita mau mendoakan kaum muslimin atau orang-orang muslim yang lainnya. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, dari Ubadah bin Samit, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang memintakan ampun kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maka Allah akan mencatatnya. Setiap jumlah mukmin dan mukmin, setiap seorang mukmin dan mukminah tadi satu kebaikan. Lalu kira-kira berapa banyak jumlah mukmin dan mukminat itu dari awal hingga akhir, ya. Tentu jumlah ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan apa balasan atau apa akibat ketika kita mendoakan ini. Setiap satu orang mukmin atau mukminah yang hidup maupun yang mati, ketika kita mendoakan yang hidup dan yang mati, ya, maka kita akan dicatat pahalanya. Ada konteks yang lain, misalnya doanya adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yakunu lahu bi kulli wahidin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al mutaqaddimina minhum wal mutaakhirina hasanatun. Ini penjelasan ulama, penjelasan Syekh Abdul Razak, ya. Jadi ketika kita membaca, ya Allah, alhamdulillah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan yang hidup maupun yang mati, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan setiap orang yang didoakan tersebut. Dan ini adalah kebaikan yang tidak bisa kita hitung dan sangat banyak. Maka dari situ kaum muslimin, ini betapa Allah itu maha mulianya sehingga mendorong atau menjadikan kita amalannya sedikit tetapi pahalanya sangat banyak. Dan ini adalah kebiasaan para nabi berdoa seperti ini. Kebiasaan para nabi, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah orang yang masuk ke dalam rumahku, mukmin dan mukminat. Jadi mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan. Ini Nabi Nuh. Juga Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat atau dalam surat Ibrahim ayat yang ke-41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang mukmin semuanya kelak di hari ditegakkannya hisab, yaitu di hari kiamat. Ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Juga tentunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita diperintahkan atau membaca fa'lam, ya, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan minta ampunlah wahai Muhammad untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini adalah kebiasaan para nabi dan kita akan mencontohnya. Kemudian dari generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi sahabat, ya, orang-orang yang datang setelah sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, ya, sampai hari ini. Apa yang mereka baca dalam doa yang berkaitan dengan hal tersebut? Yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghilla lil ladzina amanu innaka raufur rahim ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah sahabat, ciri-ciri orang mukmin setelah sahabat itu, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Ya. Lalu maka di sini termasuk dianjurkan dan ditekankan kepada kita kaum mukminin untuk mendoakan mereka. Dan doa di dhahril ghaib ya, doa yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani setiap doa yang fi dhahril ghaib mustajabah ya. Jadi ketika kaum muslimin ya berdoa fi dhahril ghaib dalam keadaan tidak tahu yang didoakannya, orang yang didoakan tidak tahu, maka akan diaminkan oleh malaikat. Hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim ya, adalah dari Abi Darda bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa atau bersabda, "Ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim, yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, mendoakan kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dan saudara yang didoakan tadi tidak tahu, illa qalal malaku, kecuali ada malaikat yang mengatakan, walaka bimithlin, kamu juga mendapatkan sesuatu yang kamu doakan." Jadi kita mendapatkan doa balik bahkan dari malaikat. Kita doakan bukan hanya minta ampun, tetapi doakanlah saudara kita misalnya dimaafkan, minta ampun tadi sudah, umurnya panjang, berikan ala taatillah tentunya, dan ketaatan kepada Allah. Kita doakan rezekinya lancar, kita doakan rezekinya berkah, maka malaikat akan mendoakan kita, walaka bimithlik, kamu juga akan rezekinya lancar, akan berkah umurmu, seperti doa yang kita ucapkan. Jadi juga yang lainnya ya, dalam hadis Abu Darda ketika itu Rasulullah juga bersabda, da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabah. Ini sudah tadi akan dikabulkan oleh Allah. Inda ra'si malakun muwakkal, di samping kepalanya ada malaikat yang diserahi. Kullama ta'ali akhihi bi khairin, setiap kali seorang muslim tersebut berdoa untuk saudaranya doa kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, malaikat yang diserahi tadi mengatakan amin, kabulkanlah ya Rabb, walaka bimithlih, dan engkau akan mendapatkan seperti kebaikan yang engkau doakan kepada saudaramu. Bukankah ini jamaah kaum muslimin sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang kita inginkan? Maka al-muslim akhul muslim ya, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, hendaknya saling mendoakan, dan sesungguhnya kebaikan itu juga kembali kepada kita. Karena itu kita tentunya senantiasa bermohon kepada Allah agar supaya Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita untuk ringan hati kita, ringan lisan kita untuk mendoakan kepada seluruh kaum muslimin.